Alhamdulillah, Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asrafil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum minna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah pada kesempatan yang baik ini, melalui mimbar Jumat yang mulia ini, khatib kembali berwasiat kepada kita sekalian, dan begitu juga kepada diri khatib sendiri, untuk tetap menjaga dan meningkatkan karakter iman serta bobot takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan iman dan takwa yang kita miliki, yang senantiasa kita hiasi dengan nilai-nilai ibadah di dalam kehidupan kita sehari-hari, hendaknya dapatlah menuntun gerak langkah kita menjadi insan yang muttaqin, yang senantiasa mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya salawat berangkai salam kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, contoh teladan yang baik bagi kita dalam kehidupan ini. Baik itu cara beribadah Rasulullah, apabila kita terapkan dalam kepribadian kita sehari-hari, insyaallah akan dapat membawa keselamatan hidup buat kita, baik itu di atas kehidupan dunia yang sesaat ini, terlebih-lebih dalam kehidupan akhirat kelak nanti. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, dalam kehidupan kita, siapapun kita dan dimanapun kita berada, kita tidak pernah luput dari nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang setiap saat, setiap waktu, setiap menit dan setiap detik, baik itu dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, kita tidak pernah terlepas dari nikmat dan karunia yang selalu diberikan Allah kepada kita dalam hidup ini. Dan sekecil apapun nikmat yang kita peroleh dalam hidup ini yang diberikan Allah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebesar apapun musibah, cobaan yang ia berikan kepada kita dalam kehidupan ini, baik itu resesi ekonomi, baik itu wabah penyakit, ataupun kekurangan jiwa, kekurangan pangan, kita patut bersabar atas ujian yang telah ditetapkan Allah kepada kita. Di dalam hadits kursi, Allah mengatakan bahwasanya man lam yashkur ala ni'mai wa lam yasbir ala bala'i falyakhruj min tahtis samai wal yatruk rabban siwaya. Barang siapa di antara kamu yang tidak mau mensyukuri nikmat yang kuberikan kepadamu, dan tidak mau bersabar atas ujian dan cobaan yang kutimpakan kepadamu, maka keluarlah kamu dari kolong langitku, kata Allah, cari Tuhanmu selain aku. Siapapun kita,
tidak pernah terlepas dari nikmat dan ujian yang setiap waktu dan setiap saat selalu kita hadapi dalam kehidupan ini. Jamaah Jumat yang berbahagia, berbicara masalah nikmat, siapapun kita, Allah telah berjanji, barang siapa di antara hamba-hambaku yang mensyukuri nikmat yang kuberikan, Allah berjanji akan menambah nikmat itu kepada kita. Sebagaimana yang telah khatib bacakan tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jikalaulah kamu mensyukuri nikmat yang kuberikan, Allah berjanji akan menambah nikmat itu. Wa la in kafartum, dan jikalau kamu kufur, artinya tidak mau mensyukuri nikmat yang kuberikan sama sekali, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab dan siksaku pedih sekali. Jamaah Jumat yang berbahagia, berbicara masalah mensyukuri nikmat kepada Allah tidak terlepas dari sikap dan tindakan kita sehari-hari. Baik itu syukur dalam arti kata ucapan, baik itu syukur dalam arti kata perbuatan, senantiasa harus kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang kita rasakan pada saat ini luar biasa besarnya. Kita baru merasakan betapa mahalnya nikmat ruh yang diberikan Allah kepada kita dalam hidup ini, sehingga kita dapat merasakan menghirup udara segar yang diberikan Allah. Ketika kita melihat saudara kita, orang tua kita sekarang telah terbaring kaku di hadapan dan di samping kita, membuktikan bahwasanya wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurub, dunia ini adalah sandiwara, tipu daya belaka yang pasti akan kita tinggalkan. Oleh karena itu, mumpung diberikan Allah kepada kita nikmat, baik itu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat segalanya, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Di samping mensyukuri nikmat yang diberikannya, kita senantiasa memanfaatkannya untuk tetap menambah perbendaharaan amal kita sebagai bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Syukur dalam arti kata perbuatan dan tindakan. Di samping karunia dan nikmat yang diberikan Allah kepada kita, harta yang diberikan Allah, rezeki yang diberikan Allah, senantiasa kita manfaatkan untuk fi sabilillah, berinfak di jalan Allah. Kenapa? Karena ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratan tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan kepadamu satu jalan yang membawa kamu kepada kebahagiaan, min azabin alim, dan terlepas kamu dari azab yang pedih. Kalau tawaran ini kita terima, syarat yang pertama, tu'minuna billahi wa rasulih, beriman kamu kepada Allah dan Rasulnya. Selanjutnya pada kalimat berikutnya Allah tegaskan kepada kita, wa tujahiduna fi sabilillah, maka berjihadlah kamu di jalan Allah. Jihad dalam arti kata bi amwalikum, dengan harta kamu. Ini merupakan anjuran Allah kepada kita. Di samping mensyukuri nikmat yang diberikan Allah, senantiasa kita belanjakan di jalan Allah sebagai bekal yang kelak akan kita manfaatkan nanti di hadapan Allahu Rabbul Jalil. Jamaah Jumat yang berbahagia, sebaliknya, wala in kafartum inna azabi lasyadid, barang siapa yang tidak mau mensyukuri nikmat, syukur kufur akan nikmatku, kata Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab dan siksaku pedih sekali. Berbagai macam cobaan yang kita hadapi dalam situasi belakangan ini, baik itu resesi ekonomi, himpitan ekonomi terhadap golongan orang menengah ke bawah, wabah virus yang mengancam kehidupan kita, berbagai macam kita hadapi. Itu merupakan peringatan-peringatan kecil kepada kita untuk lebih membenahi diri kita, untuk tetap istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai langkah yang terbaik, sebagai peringatan yang diberikan Allah kepada kita dalam kehidupan ini. Jamaah Jumat yang berbahagia, di sebelah kanan kita, di hadapan kita ada sesosok jenazah yang merupakan orang tua kita. Rasulullah mengatakan bahwasanya itu adalah guru dalam hidup kita, guru yang dikatakan adalah guru kematian.
tidak bisa bergerak. Guru yang kedua adalah guru yang bergerak. Kemana kita melangkah, kemana kita berjalan, selalu ikut dalam kehidupan kita, yaitu adalah Al-Quran. Kenapa Rasulullah mengatakan bahwa jenazah itu merupakan guru? Ini merupakan peringatan di hadapan kita bahwasanya siapapun kita, bagaimanapun gagahnya kita, tampannya kita, sehatnya kita, kita akan menghadapi dan mengalami apa yang dialami oleh almarhum yang berada di hadapan kita. Oleh karena itu, sebelum pintu kematian itu datang kepada kita, Rasulullah mengatakan itu adalah guru. Tarik kepada dirimu. Seandainya kita sekarang berada pada posisi beliau, sudah banyakkah perbendaharaan amal yang kita perbuat? Sudah banyakkah nilai-nilai ibadah sebagai bekal yang kita manfaatkan nanti menghadap Allah? Sudah banyak para ulama-ulama kita yang telah meninggalkan kita, guru-guru kita, tetangga kita, keluarga kita. Satu pun di antara mereka tak ada yang kembali di tengah-tengah kita. Mereka melalui proses yang kelak akan mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka perbuat semasa mereka di atas dunia ini. Kita pun kelak akan menghadapi. Makanya mari kita belajar dengan adanya sesosok jenazah di hadapan kita. Tarik kepada diri kita, ya Rabb, ya Allah, ridhoi amal ibadah saya Allah. Kita lebih semangat untuk beribadah, bahwasanya apa yang dialami beliau akan kita alami. Ingat, semakin banyak amal ibadah kita, semakin banyak doa-doa yang kita munajatkan atas keridhaan Allah yang kita harapkan dari nilai ibadah kita, kelak itulah yang akan kita manfaatkan nanti di hadapan Allahu Rabbul Jalil. Mudah-mudahan khutbah Jumat yang singkat ini dapat menambah ketukan dalam kepribadian kita masing-masing untuk lebih, yang pertama, meningkatkan rasa syukur akan nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Yang kedua, mari kita tetap memperbanyak amal ibadah kita sebagai bekal kelak yang akan kita manfaatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yakin dan percaya bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat dalam ibadah kita senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, seberat apapun ujian, cobaan yang sedang kita hadapi dalam kehidupan saat ini, kita tetap harus istiqamah dalam beribadah dan kita serahkan kepada Allah. Semoga Allah memberikan langkah dan jalan yang terbaik bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, mari kita berikan keseimbangan dalam kehidupan kita. Rasulullah berpesan dalam hadisnya, i'malu lidunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mal lil akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Berbuatlah kamu untuk duniamu, bekerjalah kamu untuk duniamu, siapa tahu engkau hidup untuk selamanya. Tapi ingat, di dalam kamu bekerja untuk duniamu, berusaha untuk duniamu, wa'mal lil akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Berbuat pula kamu untuk akhiratmu, beramal kamu untuk akhiratmu. Siapa tahu besok, lusa, minggu depan, bulan depan engkau akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwar ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha ta'ala min simaril laghi wa fudulil khabar wa antahu amalahukum ma jajar wa alamu anna Allah marakum bi amri badan fi bilasan wa salaikan tusalluna ala nabi. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا الله ويا قاضي الحاجات اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة شر الدنيا وشر الآخرة فلنا ولم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر قم الصلاة